Teks narasi sejarah. Bahasa Indonesia tema 7 kelas 5 SD. Teks narasi sejarah. Informasi dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Teks narasi sejarah memiliki informasi penting di dalamnya. Apa itu teks narasi sejarah? Kita bahas lebih lanjut. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu dan disampaikan secara naratif atau sesuai dengan urutan cerita. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain di masa lalu. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Menggali informasi penting teks narasi sejarah. Cara menggali informasi sejarah dari teks narasi sejarah yaitu dengan membaca teks dengan cermat, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf, mengelompokkan informasi menggunakan tanda tanya, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban yang diajukan. Memahami teks narasi sejarah dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H atau dikenal juga dengan singkatan Adik Simba. Mari kita lihat. Adik Simba adalah singkatan dari A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Atau 5W plus 1H. 5W itu terdiri atas what atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks, sedangkan where atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. When atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Who atau siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau peristiwa yang terlibat di dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa di dalam teks. Dan how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka ingin menguasai Indonesia. Belanda pun mendirikan VOC atau Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 dengan alasan untuk kepentingan dagang. Namun tidak hanya untuk berdagang, VOC ternyata bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, kita lihat pertanyaan ini. Kapan Belanda datang ke Indonesia? Maka jawabannya ada di kalimat ini, yakni pada tahun 1596. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang memimpin pasukan Belanda saat itu? Atau bisa juga siapa yang datang, yakni pasukan Belanda. Siapa yang memimpin pasukan Belanda saat itu? Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Pertanyaan ketiga, apa yang akan dilakukan pasukan Belanda? Nah, mereka punya niat kurang baik, yakni mereka ingin menguasai Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Belanda mendirikan VOC? Alasannya ada di sini, untuk kepentingan dagang. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama dari VOC sebenarnya? Yakni, mereka bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu adalah contoh kita mengajukan pertanyaan untuk memahami teks dengan lebih mendalam. Kalimat efektif dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik. Contohnya seperti ini. Doni amat sangat berterima kasih kepada teman-teman karena bersedia membantunya. Ini disebut sebagai kalimat tidak efektif karena di sini ada pemborosan pengulangan makna yang artinya sama. Sangat amat berterima kasih. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi lebih efektif menjadi Doni sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena bersedia membantunya. Nah, di dalam teks narasi sejarah juga sebaiknya dihindari kalimat-kalimat yang tidak efektif.
kata baku dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah seharusnya disusun dengan menggunakan kata-kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan aturan dan ejaan yang sudah ditetapkan. Kita lihat contohnya. Aktivitas pakai V ya, itu baku. Sedangkan aktivitas pakai F itu tidak baku, itu salah. Nah, tetapi sebaliknya kalau hanya ditulis aktif, maka pakai F, itu yang baku. Sedangkan kalau pakai V, itu tidak baku. Lalu analisis, itu baku. Analisa, itu tidak baku. Apotek, itu baku. Apotik, tidak baku. Untuk mengetahui suatu kata itu baku atau tidak baku, kita dapat mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sekarang kita sudah lebih canggih, kita bisa menginstal aplikasi KBBI di ponsel kita dan tinggal mengetikkan apakah suatu kata itu baku atau tidak baku. Pengelompokan aspek informasi berdasarkan teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah antara lain, bacalah teks dengan seksama, pahami setiap kalimat yang ada di dalam teks, temukan unsur 5W plus 1H di dalam teks, tandailah informasi tersebut, tuliskan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Menali kesimpulan dari teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu teks. Cara membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah yaitu, yang pertama membaca teks dengan seksama, memahami topik teks, menemukan ide pokok setiap paragraf dan mencatat informasi penting dalam teks. Marilah kita baca teks berikut. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Hasil rapat tersebut segera disampaikan kepada Bung Karno. Akan tetapi, Bung Karno tidak langsung menyetujui usulan tersebut. Penolakan Bung Karno membuat kaum muda berinisiatif untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan alasan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak luar. Setelah diasingkan ke Rengas Dengklok, akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan Yusuf Kunto untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dalam rapat tersebut mereka merumuskan teks proklamasi dan menyetujui proklamasi segera dibacakan. Tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun pokok kesimpulan dari teks tersebut, yang pertama pada tanggal 15 Agustus para pemuda mengadakan rapat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok dengan alasan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak luar. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjelaskan kembali teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Ya, urutan peristiwa ini sangat penting ya. Jangan sampai membuat pembaca bingung karena urutan peristiwanya loncat-loncat gitu. Menyajikan kembali informasi teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya 5W plus 1H. Setelah itu, informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Contohnya seperti ini adalah kejadian pertemuan antara Jenderal Terauchi dan Soekarno di kota Dalat, Vietnam. Yang saat itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Indonesia akan dimerdekakan tanggal 24 Agustus 1945. Ya, ini adalah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Lalu kita buat petanya, bagannya. Yang pertama apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Lalu mengapa Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia. Siapa saja tokoh Indonesia yang dipanggil untuk menemui Terauchi. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut. Lalu kapan peristiwa itu terjadi. Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Di mana pertemuan antara Jepang dan ketiga tokoh Indonesia tersebut dilakukan. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa membuat peta pikiran contohnya seperti ini. Kasih judul pertemuan Dalat. Peristiwanya apa? Pertemuan tokoh militer Jepang dengan tiga tokoh Indonesia. Kenapa mereka diajak bertemu? Jepang ingin menyampaikan tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia, yakni 24 Agustus 1945. Siapa? Jepang diwakili oleh Terauchi, sedangkan Indonesia diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Di mana dan kapan? Di mana? Ini di markas militer Jepang untuk Asia Tenggara di kota Dalat, Vietnam. Kapan? Terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 saat Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu setelah dibom atom kota Hiroshima dan Nagasaki-nya. Kemudian bagaimana?
Tokoh Indonesia senang karena dijanjikan akan merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Memahami teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Mari kita simak teks narasi sejarah yang disampaikan secara lisan berikut ini. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Setelah berunding dengan golongan muda mengenai pembacaan proklamasi, maka ditetapkanlah 17 Agustus 1945 sebagai hari pelaksanaannya. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia berkumpul pada pukul 10 di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembebasan rakyat Indonesia dari penjajahan. Pagi itu, persiapan-persiapan dilakukan. Rumah Insinyur Soekarno menjadi sangat ramai karena mulai banyak penduduk yang berdatangan. Acara kemudian dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Acara berlangsung dengan hikmat. Semenjak pembacaan teks proklamasi tersebut, Indonesia telah merdeka dan terbebas dari penjajah. Nah, setelah menyimaknya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa informasi yang terdapat pada kalimat pertama? Masih ingat tadi? Ya, pada kalimat pertama, ada informasi bahwa golongan muda dan tua sepakat proklamasi kemerdekaan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, mengapa pembacaan teks proklamasi sangat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia? Jawabannya adalah karena pembacaan proklamasi menjadi tanda bebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, apa makna kata khidmat dalam teks tersebut? Tadi ada mengikutinya dengan khidmat. Apa itu khidmat? Jawabannya adalah khidmat artinya sangat hormat, sangat memuliakan, dan takjim. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.